Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel gua dan bersama gua Fahri. Hari ini video kali ini gua mau mau nge-review film Doctor Strange kedua Multiverse of Madness, yang dimana kabarnya kan sebelumnya katanya Kevin Feige Doctor Strange ini adalah film horor pertamanya MCU. Oke. Dimana sebenarnya Doctor Strange pertama itu sutradaranya juga adalah sutradara film horor kesukaan gua, yaitu film Sinister. Dan kali ini Doctor Strange kedua ternyata pakai Sam Raimi. Terus kenapa Sam Raimi? Sam Raimi kan nggak pernah bikin film horor. Wah, menurut gua film Spider-Man 1 dan Spider-Man 2, pokoknya film Spider-Man-nya Sam Raimi itu yang 1 2 3, menurut gua ada unsur-unsur horor ya, kalau lu tahu kayak jump scare-nya gitu-gitulah. Nah, yang gue lihat dari film Doctor Strange ini, setelah gue lihat dan setelah gue tonton, itu ada kayak inilah nuansa Sam Raimi-nya, kayak ciri khas Sam Raimi-nya lah, transisi gambarnya gitu. Dari pokoknya kayak kalau gue ngeliat tuh kayak film Spider-Man pertama, atau kayak pokoknya ada nuansa inilah transisinya. Bisa dilihat kok, kayak nggak pernah ada gitu di MCU sebelumnya yang kayak transisinya seperti itu, kecuali Sam Raimi gitu. Jadi menurut gue lumayan, jump scare juga lumayan ngagetin untuk horornya sendiri ya. Dan menurut gue ini adalah film, ya kan, ya seperti yang lu tahu, Deadpool udah mau bergabung ke sini MCU ya kan. Dan para fans tuh takut kayak, wah, kalau Deadpool gabung ke MCU nggak bakal lagi ada rating R dan bakalan jadi kayak film tontonan keluarga. Oke, diawali dengan filmnya serial TV-nya Moon Knight katanya kan. Tapi ya itu yang sangat disayangkan sebenarnya kalau menurut gue ya. Moon Knight episode pertama itu emang banyak darah, dilihatkan banyak darah, berantem banyak darah. Di mulai kesini kayak darahnya tuh dikurangin gitu loh kayak. Tapi katanya lebih sadis. Oke lah, menurut gue ya lumayan lah untuk serial TV seperti, tapi nggak sekeren Daredevil atau Punisher di Netflix ya. Terus untuk menurut gue nih film ini oke lah, walaupun PG-13 ya. Adegan jump scare dan seperti kayak banyak adegan yang sangat brutal gitu, sadis ada juga di sini gitu loh. Kayak oke, ini mungkin awal perubahan di fase keempat ini gitu loh, fase keempat MCU ini gitu loh ya kan. Untuk karakter, untuk Benedict Cumberbatch-nya nggak usah dinilai lah. Menurut gua ya actingnya bagus lah ya kan. Seperti yang lu lihat di trailer, ada beberapa versi Doctor Strange ya, bisa dibilang actingnya dia emang nggak ada gimana ya gitu loh. Maksud gua nggak ada kurang atau lebihnya. Ada nggak ya di mana? Kayak sih nggak ada menurut gua ya. Untuk Wandanya, Scarlet Witch Wanda, fucking hell man, suara motor. Kenapa gue males sebenarnya, mau agak malam tapi udah ngantuk ya kan, jam segini masih banyak orang lewat. Oke, kembali lagi untuk Elizabeth Olsen-nya. Menurut gue Elizabeth Olsen-nya actingnya keren. Oke. Seperti yang lo lihat di film serial TV WandaVision deh, dia masih depresi gitu loh. Di sini tuh terlihat. Ya, kalau menurut gue ya, sebelum nonton Doctor Strange, walaupun sebenarnya udah telat, kayak sebentar lagi juga udah nggak ada. Tapi menurut gue kalau misalnya lu mau nonton Doctor Strange biar nggak bingung, lu harus nonton dulu WandaVision, ya kan? Seenggaknya WandaVision lah menurut gue. Kalau misalnya What If yang episode ketiga di mana Doctor Strange ada 2, itu kayak cuman sebagai kunci, bukan kunci jawaban, kayak
sebagai itulah kayak referensi gitu lah, sebagai referensi. Tapi menurut gue nggak harus nonton serial What If, tapi yang penting sih WandaVision kalau menurut gue. Jadi lu bisa tahu kenapa Wanda di sini kenapa gitu ya kan. Di ending yang kita tahu kan, di ending aja si di ending film WandaVision ya seperti kita tahu, yang tahu aja sih Wanda itu kan megang Darkhold ya kan di situ. Jadi lu bisa tahu ntar di sini biar nggak bingung di filmnya ini gitu. Terus untuk pemeran Amerika apa tuh yang ada karakter baru itu tuh menurut gua jadi sebenarnya sebagai benang merah sih untuk di alur cerita ini gitu loh. Emang harus ada alur cerita ini dibuat ya gara-gara ada dia gitu loh, film ini dibuat gitu loh. Dan tiba-tiba kayak si Doctor Strange kepengen ke multiverse atau gimana gitu ya. Tapi menurut gue actingnya untuk orangnya ini ya menurut gue ya biasa, nggak ada masalah gitu lah, bagus gitu lah. Cuman gue nggak tahu ntar kedepannya dia bakal seperti apa, maksudnya untuk di MCU ini hanya sebagai. Terus siapa lagi ya, ada Profesor X itu udah jelas di apa namanya di trailer aja udah ketahuan ya kan. Terus apa lagi, beberapa Easter egg cameo jelas ada. Intinya kayak apa ya, menurut gue ya, gue nggak berani, ini kan masih review ya, belum spoiler, gue jadi masih milih-milih kata enaknya gimana ngomongnya, takutnya spoiler. Sebenarnya sih nggak masalah ya, udah berapa minggu ini, udah seminggu sebenarnya, spoiler juga nggak apa-apa, tapi ya udahlah, kita nge-review dulu aja. Menurut gua untuk visual effects effectsnya MCU yang nggak usah CGI-nya. Gue sih nggak bisa bilang juga sih, gue mau bilang CGI-nya MCU nggak akan pernah mengecewakan, tapi balik ke Black Widow, CGI-nya kayak menurut gue kayak CGI-nya Indosiar kurang gitu loh. Ya menurut gue di sini ya multiverse-nya, dunia multiverse-nya gitu kayak apa ya, kayak di Doctor Strange pertama ya menurut gue sama aja, nggak ya, masih bagus lah untuk CGI-nya. Fucking hell, itu motor berisik banget. Untuk CGI-nya, alur ceritanya menurut gue sih ini yang buat gue beda dengan gue nonton Spider-Man ya, menurut gue ya. Kalau di Spider-Man tuh ada adegan di mana menurut gue kayak nggak penting, maksud gue kayak pengen cepet-cepet kayak Spider-Man tuh kayak ada obrolan yang sebenarnya nggak penting, kayak gue kayak kepengen lebih banyak adegan Sinister Six-nya kayak Defoe atau kayak Profesor Ox gitu, atau Andrew atau Toby gitu, diperbanyak scene-nya. Jadi kayak apa sih scene Peter Parker ngomong sama MJ atau Ned itu kayak menurut gue kayak buang-buang waktu itu, kayak kayak nggak penting, kayak pengen gue cepetin gitu. Kalau misal gue nonton di itu pengen gue cepetin, nih sebenarnya nggak penting deh, pengen gue cepetin lah. Tapi kalau di sini nonton Doctor Strange tuh kayak nggak ada adegan yang menurut gue nggak ada adegan yang buang-buang waktu, kayak mungkin ada beberapa, cuman kata gue masih sabar untuk nunggu lah, kayaknya kalau gue terlewat kayaknya rugi gitu loh. Jadi lebih baik kayak nunggu gitu kalau menurut gue. Jadi kayak alur ceritanya enak untuk diikutin gitu loh, walaupun ya kalau untuk gue nonton bareng sama adik gue, kayak adik gue nggak nonton WandaVision, atau walaupun dia ngikutin MCU cuma loncat-loncat ya, menurut gue untuk beberapa orang yang nggak nonton, yang nggak ngerti MCU, kayak ya ini mungkin hanya sebagai tontonan, dianggap ini adalah film pertama gitu loh, kayak
nggak ngaruh ke film-film berikutnya gitu kan. Ya mungkin agak bingung ya, juga mungkin soal adikku juga katanya sedikit bingung sama untuk kayak ini aja lah ya, kayak ada rasa kayak chill gitu, kayak merinding kalau lu tahu sedikit, kayak misalnya nih spoiler sedikit, kan ada Profesor X di sini ya, kan ada Profesor X di sini. Saat dia muncul itu dia make theme songnya kartun X-Men, The Legend, kartun X-Men. Itu ciri khasnya X-Men banget itu. Dan kabarkan kayak dulu para fans kalau seandainya X-Men gabung ke MCU dia bakal pakai theme song itu kayak nenet itu kayak anjir, gue denger aja kayak pasti theme songnya dipakai gitu. Itu aja kayak mungkin untuk beberapa orang nggak ada yang nyadar atau itu biasa aja, tapi kalau bagi yang tahu kayak ya kayak dipakai gitu loh theme songnya, kayak ya nggak tahu kenapa senang sendiri, kayak gue kayak heboh sendiri aja denger ya, kayak anjir dipakai gitu. Untuk skor untuk menurut gue ya, Doctor Strange sebenarnya ini lebih ke film, kalau menurut gue nih lebih ke filmnya Wanda sebenarnya daripada ke Doctor Strange. Maksud gue fokusnya ini ke Wanda gitu. Harusnya ini film Wanda bukan film Doctor Strange. Doctor Strange ini di sini nih hampir sama kayak istilahnya kayak sebagai pembantu gitu loh, kayak istilahnya kayak peran pembantu sebenarnya, cuman jadi kayak lebih peran pembantu tapi kayak POV, point of view dari peran pembantu gitu. Doctor Strange anggaplah kayak film Spider-Man. Doctor Strange di film Spider-Man kan itu kan sebagai peran pembantu kan, tapi anggaplah di situ kita diperlihatkan gimana si Doctor Strange itu di dalam dunia yang Spider-Man dikurung di 12 jam di Grand Canyon gitu, diliatin gimana caranya dia bisa bebas, gimana dia caranya begini gitulah anggapannya kayak gitu. Kalau di sini menurut gue lebih ke film Wanda, ini yang lebih penting nih alurnya tuh ke Wanda sebenarnya daripada ke Doctor Strange gitu loh. Maksud gue kalau dilihat dari yang pertama itu kayak di sini kan action perkelahiannya itu tuh emang ada, cuman menurut gua agak kurang aja kenapa Doctor Strange di sini nggak ngeluarin begitu banyak mantra gitu loh, nggak ngeluarin banyak jurusnya gitu loh. Itu yang gua aneh gitu. Ini kan filmnya dia, kenapa dia nggak ngeluarin begitu kekuatan terbesarnya atau ngeluarin jurusnya apalah kayak waktu pas lawan Thanos gitu. Tapi sini enggak gitu loh, cuma hanya ngeluarin bulut-bulutan perisai gitu lah, kayak sihir simple gitu loh. Gak ada sihir yang wow gitu loh. Apa karena nggak ada time? Enggak ngaruh sama time stone. Apa karena nggak ini Supreme? Doctor Strange dia belum jadi Supreme ya, kena di sini kenapa nggak Doctor Strange bukan masih Supreme? Kenapa Wong yang Supreme adalah bisa dijelasin kan di film Spider-Man, karena Doctor Strange hilang selama 5 tahun, jadi mau nggak mau Wong yang naik pangkat lah istilahnya. Jadi Doctor Strange masih sebagai penyihir biasa, belum penyihir Supreme gitu. Untuk skor menurut gue ya bagus, mungkin 9 from 1 to 10, dari 1 ke 10. Dari 1 sampai 10 nggak mungkin sih di atas, di bawah 5. Kemungkinan sih. Soalnya visualnya juga bagus. Menurut gua keren gitu loh. Ini Sam Raimi keren juga gitu untuk bikin film horornya ada, jump scare-nya, tapi gua nggak terlalu kaget ya jump scare-nya, walaupun ada jump scare-nya ada beberapa jump scare. Musiknya juga kayak soundtracknya kayak nuansa film Spider-Man. Menurut gue sih masih gitu sih. Menurut gue gitu. Nuansa Spider-Man banget, kayak ini bukan film tahun 2022 tapi kayak
gue nonton kayak film Spider, pemilihan musiknya juga gitu, pemilihan musiknya kayak nuansanya gue kayak bener deh kalau lu nonton lagi film Spider-Man 1, 2, 3 gitu, film Spider-Man Sam Raimi, transisi terus kayak pengambilan gambarnya siapa namanya, Sam Raimi di Doctor Strange hampir mirip lah kata gue. Kayak ini menurut gue doang ya, kayak gue nggak tahu ini termasuk atau enggak, kayak wah ini kayak adegannya mirip kayak waktu pas Green Goblin pertama kali muncul, atau ini pertama kali Green Goblin di atas balkon kayak gitu ngelempar bom, atau pertama kali Venom muncul ngagetin kan gitu, kayak atau kayak Dokter Octopus tiba-tiba yang adegan ini hidup sendiri tuh, apa tentakelnya pas di ruang operasi, lumayan serem. Maksud gue jago juga gitu Sam Raimi untuk film horor. Tapi ya itu, sebelum kan katanya film horor kan, tapi waktu pas gue denger sutradara yang Doctor Strange pertama itu keluar, kok dikeluarin, kenapa harus dikeluarin? Kalau memang film horor ya dia kan film horor, film salah satu film horor favorit gue, Sinister. Tapi kenapa malah jadi Sam Raimi? Terus gue ngeliat ada video tentang versi horor Sam Raimi dari Spider-Man 1, 2, 3 kayak ternyata gue baru nyadar kalau di Spider-Man 1, film Spider-Man itu tuh baik jumpscare dan ada banyak film adegan-adegan horor gitu. Tapi gue baru nyadar gitu. Dan akhirnya pas gara-gara gue nonton YouTube itu dan gue baru sadar gitu pas gue nonton ini film. Jadi kayak gue, ya ini kayak film Spider-Man kata gue, nuansanya kayak, maksud gue kayak pengambilan gambarnya kayak Sam Raimi banget gitu loh. Walaupun gue bukan kayak ya lalu kayak tahu apa Sam Raimi kayak gimana, tapi menurut gue gara-gara itu gue jadi ngeliat kayak wah keren juga gitu loh. Jadi kalau menurut gue kayak pokoknya kalau berasa deh transisi ini ya, transisi kameranya, kayak perpindahan adegannya cut itu hampir ada kayak nuansa film Spider-Man kalau menurut gua kayak gitu. Untuk cameo dan beberapa ada bagusnya ada enggaknya sih setiap film. Enggak mungkin 100% perfect kan, gua enggak akan ngasih 10 nilai 10 kayak bintang 5 atau berapa. Menurut gua ada beberapa adegan yang kayak ada juga sih ada adegan yang enggak penting sebenarnya. Yang ngebuat gua kesel karena politik di Amerika itu loh, film sekarang kan udah dibumbui dengan politik gitu loh, politik kayak feminis lah, the power of woman kayak gitu, feminis kayak LGBT. Menurut gue is okay kalau menurut gue, bagi gue sih. Tapi kayak kadang-kadang mengganggu dan akhirnya ngebuat menjadi nggak masuk akal gitu loh, ngebuat kayak oke, ntar gue lanjutin aja ngomong pas di spoiler deh. Oke, poin fuck, suara motornya berisik banget. Poinnya gue kasih nilai 9 pas lah, 9,5 pas. Oke lah, finalnya adalah kita ketok palunya di angka ini menurut pribadi gue ya, 9,5 dah, menurut gue di situ 9,5. Oke, itu review gue tentang Doctor Strange. Untuk spoilernya bisa untuk di next videonya gue bakal ngomongin soal spoiler di Doctor Strange. Next videonya gue bakal spoilerin film Doctor Strange. Oke, terima kasih yang udah mau dengerin video. Aduh ya Allah, berisik banget, ganggu konsentrasi gue, ganggu mood gue juga suara motor. Oke, yang udah mau dengerin review gue, walaupun ya review orang amatir lah, nggak masalah kan, review orang sekarang mah ini opini gue ya, semua orang bebas beropini ya. Jadi ya kalau misalnya lu punya opini lain atau punya pendapat lainnya, silakan komen di bawah, kita diskusi bareng. Lebih baik ke diskusi daripada saling kayak menyalahkan kayak lu so tau lu gini, tapi lebih baik diskusi kan ya kan. Oke, terima kasih yang udah mau denger. See you next time. Bye bye.